Hello my lovely student, welcome back to Lisa class 4 wherever you are. Dan apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Well, my lovely student, dengan melihat template kita hari ini pasti sudah bisa menebak apa topik kita ya. Ada newspaper, ada BBC News. Oke, jadi topik kita hari ini masih seputaran news, yaitu news item text. Sebelum kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan news item text, kita lihat dulu gambar ini. Coba perhatikan template kita. Ada gambar newspaper, Jakarta Post, The Wall Street Journal, La Tribune, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira are you familiar with this picture? I'm sure that you are really familiar with this picture. Cuma udah jarang baca kan yang namanya newspaper karena udah punya Android masing-masing di rumahnya. Jadi sering baca newspapernya yang tidak printed lagi tapi udah yang bersifat online. Okay? Nah, look at this picture. How about this picture? BBC News. Pernah menontonnya? Have you ever watched this channel? Pernah menonton channel ini? Oke, ini juga tentang berita atau channel televisi yang memberikan sajian-sajian berita terkini untuk kita semua. Dari kedua gambar tadi, silakan berikan pendapatnya. What are the similarities between the first and the second picture? Ya, sama-sama apa? Sama-sama providing the news. Sama-sama menyampaikan atau memberikan berita. Kemudian apa persamaan yang lainnya? Persamaan yang lainnya adalah give information to the public. Jadi berita yang diberikan sama-sama untuk publik. Bagaimana perbedaan keduanya? Apa bedanya yang membedakan antara picture satu dengan picture kedua? Yang satu providing the news in written form. Second picture is providing news in orally and visual. Jadi ada perbedaan dan ada persamaannya. Okay, what are usually the content of first picture and the second picture? Kira-kira apa konten yang biasa disampaikan atau yang disediakan oleh gambar pertama dan kedua? Banyak ya kontennya tentang pemberitaan yang ada di seluruh dunia ini bisa disampaikan melalui konten satu, bisa disampaikan oleh gambar satu dan gambar dua. Kemudian, can you understand the information contained in the picture? Of course, yes. Yeah, I'm sure that you understand with the information and the picture. Okay, my lovely student. Nah, sekarang kita lihat what is a news item itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan news item? Okay. News item is a take which informs readers about event of the day. Jadi, news item tag adalah
tag yang memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap harinya. Kemudian, the event are considered newsworthy or important. Jadi, event-event ini berhubungan dengan hal-hal yang sangat penting sekali. It's report an important event that should be known by many people. Jadi, news item ini memberikan atau menginformasikan hal-hal yang penting yang harus diketahui oleh banyak orang. Nah, sampai di sini bisa dipahami pengertiannya tentang news item? Okay, good. Next. Social function. Apa social function dari news item? Jadi social function yang pertama, to inform the reader about newsworthy or important event of the day, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian-kejadian yang penting setiap harinya. Kedua, to present information to the reader about newsworthy or important event of the day. Jadi, yang satu untuk memberikan informasi kepada pembaca, yang kedua menyajikan informasi untuk pembaca. Jadi hampir sama ya fungsinya, menyampaikan dan mempresentkan, menghadirkan. Karena tadi bentuknya ada yang secara written dan ada yang secara oral dan visual. Nah, kita lihat generic structure of news item. Pertama, main event atau newsworthy event. Jadi, betul-betul apa ya, generic structure-nya ini adalah memberikan sajian kejadian itu apa, atau apa kejadian pentingnya, apa kejadian yang berharganya. Jadi, recount the event in summary form. Jadi, memberikan sajian atau memaparkan dalam bentuk garis besarnya. Itu namanya main event. Nah, kemudian generic structure of news item yang kedua adalah elaboration atau background of event. Jadi, di sini mengelaborasi apa kejadiannya, siapa dan bagaimana, atau in what circumstance of the event. Jadi pada bagian ini penulis menceritakan tentang kejadian-kejadian tersebut yang perlu disampaikan melalui berita ini. Kemudian yang ketiga adalah resource of information, sumbernya ya. Contain comment by participant in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi ini memuat bagian yang memuat siapa sumbernya atau siapa yang memberi komentar tentang event-event ini. Nah, jadi ini 3 poin penting dari generic structure of news item. Sekarang kita lihat language feature a news item. Apa saja language feature of news item tag ini? Oke, di sini ada 6. Pertama, short telegraphic information about story capture and headline. Jadi pada headline itu berisikan informasi yang padat dan pendek. Ya, pada judulnya maksudnya ini. Kemudian use action verb, jadi banyak menggunakan kata kerja. Kemudian use saying verb, ada menggunakan kata ungkapan seperti said, edit, claim, dan segala macamnya. Kemudian use passive voice, contohnya Padang was second by earthquake in 2009. Selanjutnya use adverb of time, manner, and place. Dan yang terakhir, biasanya dalam menulis news item tag ini biasanya menggunakan present tense dan past tense. Okay, my lovely student, you get it the point? Sekarang kita lihat contoh dari sebuah news item tag dengan judul Padang note the addition of
115 new cases of COVID-19. Kita lihat teksnya. Padang Antara, ya. The Padang City Health Office recorded 115 new positive cases of coronavirus disease COVID-19, ya, and 50 recovered cases on September 25, 2020. Until now, the total number of Padang residents who have tested positive for COVID-19 has reached 2,616, said head of Padang City Health Office Ferry Mulyani Hamid in Padang Friday. According to him, the remaining confirmed cases to date are 969 cases, 389 of which are symptomatic, with detail of 144 cases being treated, 245 isolated cases, and 580 asymptomatic cases, with 28 being treated and 552 isolated cases. The high increase in new cases comes from tracing people who had close contact with previous positive patients who were then subjected to swab tests, he said. He detailed 115 new cases spread in East Padang, 70 cases, North Padang, 4 cases, Kota Tangah, 12 cases, Kuranji, 22 cases, Lubuk Begalung, 9 cases, Lubuk Kilangan, 16 cases, Bawah, 10 cases, West Padang, 5 cases, South Padang, 14 cases, and Nanggalo, 6 cases. Meanwhile, until September 25, 2020, an additional 50 patients recovered, namely East Padang District 7 cases, North Padang 2 cases, Kota Tangah 19 cases, Kuranji 2 cases, Lubuk Begalung 5 cases, Lubuk Kilangan 2 cases, West Padang 5 cases, Bawah 5 cases, and Padang South 3 cases. In addition, there was an addition of 1 patient who died, bringing the total to 58 people. Previously, the mayor of Padang Mahyildi said that the keyword to face the current COVID-19 pandemic is discipline. That is, the discipline of adhering to health protocol in carrying out daily life, whether to wear a mask wherever traveling, washing hands frequently with soap, maintaining distance, and maintaining health and body immunity, he said. He invited the sub-district and village head as well as the community to suppress the transmission of COVID-19 in Padang and sub-districts that were previously declared red zone to be green as soon as possible. Mahyildi also said that currently his party was discussing the possibility of isolating patients on nearby islands so that it was more effective and conducive. Oke, sekarang kita lihat mana yang generic structure dari teks ini dan juga lanjut feature-nya. Oke, kita lihat generic structure dari teks news item ini. Oke, dari The Padang City sampai 2020 itu merupakan main eventnya. Jadi dia menyatakan bahwa telah terjadi penambahan 115 kasus positif corona dan 50 kasus yang sudah sembuh pada tanggal 25 2020. Ini merupakan main eventnya. Kemudian setelah until now sampai ke bawah,
bringing the total to 58 people merupakan elaboration. Jadi elaborasi dari main topik ini dijabarkan sampai ke bawah. Selanjutnya kita lihat program berikut. Ini merupakan source, sumber dari ahli atau dari yang berkepentingan. Di sini disampaikan oleh Mahyeldi selaku wali kotanya. Jadi ini merupakan generic structure dari news item tag. Sekarang kita lihat language features-nya. Language feature-nya sini banyak kita temukan saying verb, ya, mengatakan, according to him, banyak lagi he said, segala macamnya. Kemudian juga banyak ditemukan kata kerja. Kata kerja ini banyak juga kata kerja kedua karena kalimatnya rata-rata berbentuk past tense. Confirm, isolated, increase, detail, kemudian recover, dan banyak lagi sampai ke paragraf terakhir. Nah, yang lebih penting di sini language feature-nya adalah pada bagian judul ini, pada note the edition of 115 use cases. Ini merupakan bentuk yang sangat short atau telegram big information di sini ya, pendek dan padat. Oke, my lovely students, sampai di sini bisa dipahami apa itu news item text dan juga language feature-nya serta generic structure-nya, dan juga bisa mencobakan untuk menulis teksnya. Okay, my lovely student, thank you for your attention. Jangan lupa like, comment, and share the channel. Dan sebelumnya subscribe dulu. See you next class.